Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup bertahan di angka 6.633. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten laba bersih kuartal satunya ternyata merosot 95% lebih. Tapi hari ini harganya malah rebound. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MDKA. Saham MDKA memang beberapa hari yang lalu baru saya analisa. Satu menjelaskan MDKA menarik untuk dipantau apabila berhasil naik di atas harga 3.000. Karena apabila berhasil naik di atas harga 3.000, MDKA ada potensi untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Dan hari ini memang bisa kita lihat MDKA naik 1% ke 3.030. Tapi memang ini masih belum terkonfirmasi bahwa harga 3.000 atau resistennya terlewati. Dan jika kita perhatikan candle hari ini pun menurut saya masih kurang oke. Ada shadow ke atas dan ke bawah yang lumayan panjang. Dan ternyata kalau pemberitaan bahwa laba bersih MDKA merosot 95% di kuartal 1 tahun 2023. Memang ini merupakan sentimen negatif. Dan secara teknikal pun MDKA saat ini belum oke. Dan jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini juga masih ada distribusi, tapi asing 2 hari terakhir mulai masuk akumulasi sama MDKA. Jadi secara teknikal memang MDKA menurut saya masih bisa dipantau apabila memang terkonfirmasi berhasil break harga 3.000. Jadi saat ini bergerak naik, tapi ingat ini belum terkonfirmasi. Kita harus tunggu konfirmasi besok. Apabila besok terkonfirmasi, tetap menurut saya MDKA masih menarik untuk coba entry untuk trading jangka pendek. Karena ada potensi untuk naik menuju target terdekat di sekitar 3.200 sampai target lebih jauh lagi di sekitar 3.350. Jadi tetap walaupun berhasil rebound atau naik di atas resisten 3.000 dan masih bisa coba entry, secara teknikal ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi selalu pertimbangkan untuk take profit apabila setelah berhasil rebound atau berhasil naik di atas resisten 3.000, ternyata MDKA masih gagal naik melewati 3.200 sampai 3.350, selalu pertimbangkan untuk take profit. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai berpotongan dan mulai bergerak naik. Jadi memang laporan keuangan saat ini kurang oke, tapi secara teknikal menurut saya MDKA masih menarik untuk coba pantau. Jadi masih bisa coba entry apabila terkonfirmasi berhasil break harga 3.000. Tapi jika kita pantau apabila minggu ini terkonfirmasi MDKA masih gagal naik di atas harga 3.000, sebaiknya jangan entry. Karena secara teknikal masih berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya sekitar 2.800. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Oke, sekarang kita coba analisa saham TBIG. Yang memang minggu lalu juga baru saya analisa, dan secara teknikal TBIG saat ini memang menarik untuk dipantau karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi hari ini TBIG juga pergerakannya lumayan liar. Ada shadow ke atas dan ke bawah lumayan panjang, tapi saat ini bisa kita lihat TBIG masih kuat berada di atas support EMA 50 di sekitar 2080. Jadi beberapa kali mengatas garis EMA 50 masih bisa bertahan, tapi saat ini juga masih kesulitan untuk naik di atas resisten 2150. Jadi saat ini TBIG masih bisa di hold, tapi untuk entry tetap sama, sebaiknya tunggu kembali di garis EMA 50 dan masih bisa hold terus selama support EMA 50 tidak terlewati. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga masih terus bergerak naik. Jadi secara teknikal ada potensi TBIG untuk mencoba reversal trend. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini walaupun 0,46% tapi ada akumulasi. Dan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi TBIG saya lihat secara teknikal masih bisa di hold, masih layak untuk dipantau. Kan saya lihat masih ada potensi untuk mencoba break 2150 dan lanjut naik mengatas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar 2240. Tapi potensi untuk break kita harus pantau apakah pada saat mencoba break ada akumulasi atau tidak. Apabila ternyata masih tidak ada akumulasi dan ternyata gagal break, selalu pertimbangkan untuk take profit.
Karena selalu saya jelaskan, selama sebuah saham gagal break garis EMA 150, maka saham tersebut belum akan terkonfirmasi uptrend, walaupun sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Karena selama masih gagal break dan berhasil bertahan di atas garis EMA 50, minimal trennya akan bergerak sideways. Jadi bisa di hold terus apabila teman-teman tidak mau take profit pada saat gagal break garis EMA 150, bisa hold terus selama masih kuat di garis EMA 50. Tapi saya pribadi akan coba take profit apabila memang gagal break garis EMA 150. Oke, selain TBIG, kita bisa lihat ESA hari ini juga naik lumayan tinggi 8% lebih ke 530. Jadi ESA saat ini masih bisa bertahan di atas support psikologisnya di harga 500. Jadi sebelumnya memang sempat turun bawah 500 dan menyentuh 488, tapi ingat ini belum terkonfirmasi karena candle masih berada di support 500. Dan hari ini ternyata ESA berhasil bertahan dan rebound kembali di atas 500. Dan kenaikan ini membuat ESA kembali mengetes resisten di sekitar 530. Yang garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan tinggi ini malah ada distribusi, tapi asing terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang saat ini belum sempat entry di sekitar 500, apabila ingin coba entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 500, atau bisa buy on breakout apabila ESA besok atau minggu ini berhasil naik di atas 530. Tapi menurut saya selama masih kuat di 500, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, itu juga masih oke. Karena secara tren ESA akan mulai sideways di sekitar 500 selama masih kuat di atas support ini. Jadi ada potensi kembali naik minimal ke 550 sampai harga 600 kembali. Jadi saat ini bisa buy on breakout apabila naik, atau lebih baik lagi tunggu kembali di sekitar 500 untuk entry-nya. Selanjutnya saya coba update lagi saham Avia yang sama hari ini juga naik 6% lebih ke 730. Jadi kenaikan hari ini lumayan tinggi dan saat ini kembali mencoba untuk break zona resisten di 700 sampai 720. Jadi beberapa kali jika kita perhatikan mencoba untuk naik di atas zona resisten ini selalu gagal break. Sempat beberapa kali turun mengetes atau mendekati garis EMA 150 yang saat ini sudah berupa support di 675. Dan hari ini kenaikan 6% lebih ini candlenya lebih solid daripada sebelumnya. Jadi menarik untuk dipantau karena saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Karena saat ini memang Avia sudah mulai bergerak uptrend karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 6% lebih ini juga masih ada akumulasi, sedangkan asing 2 hari terakhir melakukan sedikit distribusi. Jadi Avia saya lihat masih ada potensi besar 1 minggu ke depan untuk naik ke target terdekat minimal di 790 sampai 780. Karena terlihat candle hari ini lumayan solid dan malah ada akumulasi. Sedangkan untuk teman-teman yang belum sempat entry di sekitar garis EMA 150, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 700 untuk entry-nya. Jadi tunggu Avia terkena pullback lagi ke sekitar harga 700 sampai garis EMA 150 di sekitar 675 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.